Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya sobat Hikvision. Kali ini kita akan unboxing, membuka paket kiriman dari Hikvision. Masih segel. Kira-kira apa ya yang ada dalam box ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk Hikvision telah mengirimkan beberapa kali. Yuk kita buka. Ya, setelah kamera kita tancapkan ke DVR, langsung kita buka DVR kita login dulu. Nah, kebetulan DVR yang saya pergunakan ini adalah seri HQ-HI ya. Jadi maksimum kapasitas megapiksel kamera yang bisa ditampung yaitu 4 megalight atau 1080. Nah, kemudian pertama-tama kita buka menu PTZ yang ada pada kameranya. Nah, kita lihat seperti ini, akan muncul menu-menu dari kameranya itu sendiri ya. Nah, menu yang pertama ini yaitu video format. Nah, video format ini adalah format maksimum atau format yang disediakan oleh kamera ya. Kita coba cek. Default yang ada di sini 2M 2 megapiksel 25 fps, kemudian 2 mega 30 fps, kemudian 3K 23K itu setara dengan 5 megapiksel ya, 20 fps, kemudian 4 mega 25 fps. Nah, resolusi 4 mega baik 25 maupun 20 ini akan optimal ketika kita memasangkan kamera itu dengan DVR dengan seri HU-HI atau HT-HI ya. HU-HI bisa support sampai 5 megapiksel murni, kemudian HT-HI itu bisa support sampai kamera 8 megapiksel. Begitu, karena saya menggunakan DVR HQ-HI, jadi nanti resolusi maksimal yang bisa diaplikasikan pada video format ini hanya ada di 2 megapiksel. Oke, kita lanjut. Setelah 4 mega 30 fps, kemudian nah ini ada 2 mega 25 fps, kemudian 2 mega 30 fps ya, kembali lagi ya itu ya. Nah, itu untuk video formatnya. Kemudian fitur selanjutnya yang ada di kamera K0T ini
yaitu exposure. Coba kita cek exposure ini memiliki sub menu apa aja ya. Exposure mode, coba kita lihat. Global adalah settingan standar bawaan. Coba kita rubah-rubah. Nah, BLC ya, BLC ini tidak dimiliki oleh semua kamera. Jadi BLC ini bisa kita pakai ketika background dari video kita ini terasa silau. Jadi bisa kita terapkan BLC agar objek yang ada di depan ini tidak menjadi gelap seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya HLC. Nah, HLC ini kebalikan. Jadi HLC ini ketika objek yang ada di depan terlalu silau. Nanti kita bisa menerapkannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, WDR. Kalau WDR itu dia memberikan pencahayaan rata ya, rata di seluruh objek. Jadi tidak ada objek yang dijadikan fokus, dimana ketika kita menyanting BLC berarti area yang dicerahkan itu adalah area luar. Kemudian kalau HLC, objek yang dicerahkan itu adalah objek yang di dalam. Nah, kalau di WDR ini, di WDR yaitu Digital Wide Dynamic Range, itu semua view objek akan diberikan pencahayaan rata. Jadi semuanya akan diberikan fokus pencahayaan semuanya. Jadi gambar semuanya terlihat terang. Kemudian kita lanjutkan HLS. Nah, HLS ini mirip HLC ya, hampir mirip HLC ya. Nah, ini global, kembali lagi global adalah tampilan natural. Kemudian Oke, exposure mode saya coba karena siang ini cukup terik ya. Saya coba WDR ya, agar pencahayaan merata. Nah, oke, seperti ini. Kemudian AGC. Nah, AGC ini dipakai ketika kita ingin mengumpulkan cahaya ya, memaksa cahaya agar gambar berada di titik optimalnya. Kemudian menu selanjutnya anti banding. Anti banding ini saya belum mencoba fiturnya ya seperti apa. Mungkin ada kombinasi ya ini ya. Oke, sementara itu untuk exposure kita coba kembali ke settingan yang lain. Nah, kemudian fitur lighting. Nah, lighting ini di kamera seri K0T fungsinya ada 3 ya. Yang pertama yaitu white light. White light ini sama seperti colorful ya. Nanti ketika minim cahaya di bawah aperture f1.0, nanti cahaya putih akan keluar ketika kita setting seperti ini, white light. Kemudian ketika kita setting smart, nah smart ini
kamera akan mengeluarkan cahaya putih alias membuat objek pantauan menjadi colorful hanya ketika kita men-setting smart event itu mendeteksi manusia atau kendaraan. Nanti bisa dikonekkan ke smart eventnya. Nah, nanti ketika tidak ada objek seperti manusia ataupun kendaraan, maka cahaya yang ada di kamera akan kembali mati. Kemudian modenya akan kembali ke infrared. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Oke, lighting mode yaitu infrared. Nah, mode infrared. Mode infrared ini seperti biasa ya, seperti pada umumnya, yaitu dia akan berubah menjadi hitam putih ketika malam hari. Jadi kamera colorful ini, K0T ini, fungsi lighting modenya ada 3 ya. Yang pertama infrared, yaitu hitam putih. Yang kedua smart. Smart itu seperti tadi, dia akan menyala lampu ketika ada manusia atau kendaraan ketika kita aktifkan, dan manusia atau kendaraan itu bisa kita pilih mau salah satunya atau kedua-duanya. Kemudian yang satunya lagi white light. White light itu untuk menjadikan mode kamera ini menjadi colorful gitu. Nah, kemudian fitur selanjutnya yaitu infrared light. Nah, infrared light ini bisa kita matikan atau kita nyalakan. Ya, fungsinya ketika kita matikan akan memberikan fungsi spy ya, atau agar tidak terlihat oleh orang kalau di situ ada kamera, karena infrared meskipun kecil tetap mengeluarkan cahaya merah gitu. Kemudian smart infrared. Nah, smart infrared ini angkanya semakin kecil dia akan pencahayaan atau objek yang akan disinari oleh infrared akan semakin besar ya, tidak terbalik. Oke. Jadi kalau angkanya kita setting menjadi 5, kok 5, maksimalnya 3 ya. Nah ini objeknya akan semakin fokus atau semakin mengecil ya. Kemudian berikutnya threshold. Nah ini ada simbol D2N threshold. D2N threshold ini adalah waktu atau timer ketika smart event itu menangkap objek. Jadi kecepatan atau sensitivitas dari kamera untuk men-trigger semakin kecil, maka sensitivitasnya juga semakin cepat. Seperti itu. Nah, semakin lama atau semakin semakin besar nilai dari threshold dari D to N ini, maka triggernya atau penangkapan dari kamera itu meresponnya setelah 5 detik. Jadi alangkah baiknya kita setting ke yang paling cepat ya. Jadi ketika ada objek langsung trigger. Nah, kemudian N2D threshold ini artinya berapa lama waktu ketika objek itu sudah tertangkap atau memasuki area yang kita setting pada event atau smart event itu akan bertahan. Jadi threshold N2D ini artinya lama ya, lama perekaman objek yang sudah masuk ke trigger
seperti itu, biarkan ini nilainya besar. Kemudian kita back dulu. Nah, kemudian video setting, kita coba video setting. Nah, image mode. Nah, untuk settingan video setting ini bisa fleksibel tergantung atau berdasarkan area pantau masing-masing ini ya, masing-masing wilayah ya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi nanti menyesuaikan saja, boleh disetting atau dibikin standar seperti ini nggak apa-apa. Kalau saya lebih seneng disetting standar aja ya. Nanti biar ketika cahaya matahari berkurang ataupun ada peningkatan intensitas cahaya, biarkan sistem yang akan mengaturnya. Coba kita lihat image mode ini ada apa aja selain standar. Oh, ada high saturation. High saturation ketika suasana mendung ya atau gelap, bisa kita terapkan. Tetapi nanti ketika terik matahari, ketika mungkin siang, nah ketika high sat ini kita implementasikan, mungkin akan over exposure ya, jadi silau hasil gambarnya. Nah, kemudian ini highlight, penambahan cahayanya juga. Kita kembali ke standar ya, nanti ini ya suka-suka ya ini ya. Kemudian saya kembali lagi ya, audio setting. Oh iya, jadi kamera ini seri ini kebetulan DS2CE 10KF0T. DS2CE 10 adalah kode outdoor, K adalah kode 5 megapiksel ya, kemudian F0T colorful, LPFS. Nah, ini ada kode S nya ya, S ini adalah audio mic tepatnya. Nah, bisa kita setting ini di sini. Nah, coba kita masuk. Nah, audionya bisa kita aktifkan, bisa kita matikan. Nah, kemudian volumenya defaultnya berada di 7, maksimumnya berapa ini? Maksimum 9 ya. Wah, lumayan juga ini. Oke, seperti itu untuk settingan audio. Kita kembali lagi. Nah, kemudian di bawahnya factory default untuk reset setting. Kemudian setelah kita setting atau melihat semua menu-menu yang ada di kameranya itu sendiri, jadi menu-menu yang telah kita lihat ini tadi adalah menu-menu yang ada di kamera ya. Jadi kemampuan yang ada di kameranya, bukan kemampuan atau fitur yang ada di DVR. Perlu diingat. Nah, video format, coba kita setting di 2 mega ya, karena kita pakai DVR HQHI. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita coba lihat menu ketika ada di DVR. Nah, ini meskipun kamera ini support
resolusi hingga 5 megapiksel, tetapi karena HQHI maksimum resolusi yang bisa dipergunakan hanya 1080, maka dia akan memunculkan opsi resolusi maksimum di 1080. Nah, kita set aja 1080 untuk recordnya ya. Kemudian FPS nya mentok hanya di 15 ya. Mungkin nanti kita hanya bisa bermain di sini. Kualitas video defaultnya sedang, coba kita setting paling tinggi ya. Kemudian bitrate-nya kita menyesuaikan saja. Ketika resolusi 1080, bitrate optimumnya itu ada di 1280. Nah, kemudian pengkodean ini adalah fitur dari DVR ya. Untuk fitur-fitur DVR nanti kita akan ulas di video yang lain. Oke, kita simpan dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, lumayan ya, lumayan clear, lumayan cerah ya. Coba kita rubah resolusi video, kita optimalkan ya. Nah, ini adalah apa yang terjadi ketika video format ini berada di resolusi maksimum. Coba kita save. Wow, ternyata ini ya. Nah, ini terbacanya 1080p 25 fps. Nah, itu artinya DVR ini tidak mampu mengakomodir resolusi kamera di 5MP. Dia akan tetap mengembalikan di kemampuan maksimal DVR ya. Coba kita lihat. Nah, dia akan secara otomatis kamera disetting ke resolusi optimal, di mana DVR itu serinya berapa. Jadi kalau DVR ini HQHI berarti dia diset di 2 mega maksimalnya. Meskipun resolusi dari kameranya hanya 15 fps. Nah, ketika kita turunkan, ada kemungkinan FPS-nya akan naik. Oh, enggak juga ya. Iya. Nah, oke. Seperti itu ya. Berarti maksimum resolusi yang bisa ditampung oleh DVR HQHI dengan kamera standar resolusinya ini otomatis disetting di 2 megapiksel 25 fps. Oke, seperti itu. Kemudian di video selanjutnya nanti akan kita bahas untuk event ya. Wah, ini menarik sekali ya event nanti. Nah, nanti kita akan membahas deteksi manusia dan kendaraan. Nah, di Intuition ya. Oke.
Ya, demikian sedikit review dari menu-menu kamera analog DS2CE 10KF0T LPFS yang bisa saya tunjukkan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.